Tribuners masih bersama saya Seradita dalam Live Breaking News. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, ditunda selama sepekan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang pra-peradilan seharusnya digelar pada Senin hari ini di PN Bandung, namun tiba-tiba ditunda untuk tanggal 1 Juli. Dalam SIPP PN Bandung, tercatat gugatan pra-peradilan Peggy ini terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sidang pra-peradilan Peggy ditunda menjadi tanggal 1 Juli 2024 atau akan digelar pada Senin pekan depan. Hakim Eman Sulaiman menyatakan menjadwalkan ulang sidang tersebut lantaran pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, tidak hadir. Sementara itu, pada pagi tadi, tim kuasa hukum Peggy sudah berada di PN Bandung untuk melakukan persiapan menjelang sidang yang seharusnya dijadwalkan digelar pada hari ini. Akan tetapi ketika sidang akan dimulai, setelah verifikasi para tim hukum Peggy Setiawan, hakim pun meminta untuk Polda Jabar untuk masuk ke dalam ruang sidang. Namun ketika sudah dipanggil 2 kali, pihak Polda Jabar dinyatakan tidak hadir atau absen dalam sidang kali ini. Sehingga hakim pun menjadwalkan ulang persidangan atau pra-peradilan Peggy Setiawan ini pada 1 Juli 2024. Sementara itu pemirsa kami juga sudah merangkum beberapa keterangan dari pihak keluarga maupun kuasa hukum Peggy. Adik kandung Peggy Setiawan, Luciana, meyakini sidang pra-peradilan bisa membuktikan bahwa kakaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara ibu kandung Peggy, Kartini, juga meyakini anaknya tidak bersalah. Dia berharap agar dalam sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan dapat segera dibebaskan. Jelang pra-peradilan bergulir, sebelumnya kuasa hukum Peggy Sugianti Iriani juga meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam tidak sah. Ia menyebut alat bukti dari pihak Polda Jawa Barat sangat lemah. Dan berikut keterangan dari tim kuasa hukum Peggy yang sudah berada di PN Bandung sejak pagi tadi. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini melapor. Sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon ditunda hingga 1 Juli mendatang. Hal itu disebabkan kuasa hukum dari Polda Jabar tidak hadir pada sidang yang digelar pada Senin hari ini. Sidang tersebut seharusnya berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Bandung. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menghadiri sidang yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman. Setelah 20 menit berlalu, kuasa hukum dari Polda Jabar tak kunjung menghadiri sidang tersebut. Akhirnya hakim memutuskan menunda sidang ini. Hakim tunggal Eman Sulaiman menuturkan bahwa relas atau surat panggilan sejatinya sudah dikirimkan kepada pihak termohon. Namun hingga sidang dimulai, termohon tidak kunjung hadir pada Senin pagi ini. Pihaknya akan kembali memanggil termohon untuk kedua kalinya. Jika pihak Polda Jabar tetap absen pada pekan depan, sidang akan tetap dilanjutkan. Humas PN Bandung, Del Yusra mengatakan penundaan sidang ini disebabkan pihak termohon yakni Polda Jabar tidak menghadiri sidang. Ia pun tidak mengetahui penyebabnya, yang jelas pihak Polda sudah menerima undangan. Satu di antara kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, sangat kecewa dengan tidak hadirnya Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan yang Senin hari ini.
Ditemui sebelum sidang, ia sempat mengatakan sangat optimis pra-peradilan akan berjalan lancar sehingga Peggy terbebas. Pihaknya hanya ingin membuktikan bahwa penetapan tersangka tidak sah terhadap Peggy karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar sangat lemah. Tidak profesional. Kalau memang tim mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengulur-ulur waktu atau mengulur-ulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat keras. Jadi kasarnya kan begini, pra peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah, pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Nah, akhirnya hari ini patut atau kita praduga tak bersalah, ya, atau kita beberapa berprasangka kurang baik lah kasarnya. Mungkin netizen juga sama. Kenapa? Dengan mengulurnya waktu ini sudah diserahkan, dilimpahkan berkasnya itu dianggap komplit atau dianggap lengkap kepada kejaksaan. Tetapi faktanya kami mendengar di antara hari Senin hari ini sampai hari Jumat masih ada pemeriksaan saksi. Nah, kami mendengar masih ada pemeriksaan saksi. Pertanyaannya, kan berkasnya sudah dianggap lengkap, tetapi masih ada pemeriksaan saksi. Ada apa ini? Apakah sengaja menunda ini untuk mem-P21-kan? Kalau sengaja untuk mem-P21-kan, berarti ada, mohon maaf dan tanda kutip, kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Ya, artinya tidak profesional. Kalau memang mencapai keadilan ini, kami akan berjuang semaksimal mungkin. Kira-kira seperti itu. Kami tidak mau menguji apakah dia siap atau tidak, tapi kami menilai ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga. Maka kami menilai bahwa memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Perkara ini ya, kira-kira seperti itu. Ya. Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan jelas, jadi memang harus diatur. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak hadir itu apa yang disampaikan? Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Pra-peradilan ini penting bagi kehidupan anak manusia, bagi kehidupan tersangka yang hari ini ditahan dalam rutan Polda Jawa Barat, yang tidak pernah mengetahui apa-apa kok. Mereka tidak pernah tahu bahkan peristiwanya di mana dia berada di Bandung. Hari ini kita akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia berada di Bandung, dia tidak pernah tahu masalah perkara ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan, Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi sama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 titik mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini?
kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa? Ada apa sebenarnya itu? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyayangkan penundaan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin hari ini. Tony RM tidak tahu pasti alasan penundaan sidang pra-peradilan, namun berdasarkan putusan hakim sidang ditunda karena termohon tidak datang. Padahal pihaknya sudah mempersiapkan sidang selama 2 minggu. Tony menyebut opsi penundaan sidang antara hari Kamis 27 Juni dan Senin 1 Juli. Ditanya tanggapannya soal ketidakhadiran pihak termohon, Tony menyebut hal itu merupakan strategi untuk mengulur-ulur waktu. Kendati demikian, pihaknya telah mengantisipasi drama dengan menyurati Jaksa Agung agar mengatasi tensi, mengingatkan kepada Kejaksaan Tinggi agar hati-hati menyatakan berkas lengkap. Pasalnya kasus tersebut telah menjadi perhatian publik. Kuasa hukum Peggy Setiawan itu menyebut apabila P21 dan pra-peradilan gugur, upaya selanjutnya masih ada kesempatan untuk membela kliennya menegakkan kebenaran di persidangan pokok perkara. Rudi Irawan, ayahanda dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon, datang bersama kuasa hukumnya di sidang pra-peradilan yang rencananya dilaksanakan pada Senin hari ini. Dia sebelumnya telah hadir sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal sidang mulai pukul 9. Sayangnya, pukul 9.20, kuasa hukum dari Polda Jabar tak kunjung menghadiri sidang tersebut, sehingga hakim memutuskan menunda sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy menjadi pekan depan 1 Juli 2024. Ayah Peggy, yaitu Rudi Irawan, sangat kecewa dengan mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan yang harusnya digelar hari ini. Dia berharap kasus yang menjerat anaknya bisa secepatnya selesai. Hadirnya dia di sidang pra-peradilan hari ini untuk memantau jalannya persidangan dan sekaligus siap jika diminta untuk bersaksi. Rudi akan mengikuti proses jalannya persidangan dan mengantongi bukti Peggy Setiawan tidak bersalah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan diketahui dijadwalkan digelar pada Senin hari ini, namun telah ditunda hingga pekan depan. Sidang ditunda lantaran pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan pagi tadi. Kendala baik dari Polda maupun dari pengadilan sendiri, apakah di situ benar kita nggak tahu. Tapi dalam hal ini hari ini kita pasrahkan, kita percayakan proses ini ke pengacaranya Peggy. Ini sudah ada kan pengacaranya Peggy juga. Kita hari ini hanya mendampingin daripada orang tuanya daripada Peggy Setiawan itu. Tanggapan dari Pak Rudi, tanggapannya Pak Rudi, saya sangat aneh gitu. Kenapa diundur-undur terus? Kecewa Pak. Kecewa nggak Pak? Kecewa pasti. Harapannya Pak ke depan seperti apa Pak? Harapannya supaya cepat tuntas saja. Terima kasih ya. Saja. Cukup ya. Makasih ya teman-teman ya. Kendala. Demikian update informasi terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.